Dengan perjalanan spiritualnya Mas Riko itu kan sering menyebut tokoh-tokoh besar seperti Astawakra, terus kemudian Osho gitu. Nah, teman-teman penasaran Mas, ada Hmm, nggak titik balik hidup Mas Riko yang membuat menerima ajaran-ajaran itu bukan hanya di kepala, tapi hmm, sampai benar-benar masuk ke tubuh hingga ke kesadaran hmm. gitu? Oke. Jadi nih, yang paling impactful di hidupku ya, dulu ya, itu yang awal ya, awal itu Bhagavad Gita. Bhagavad Itu Gita. sangat impactful sih. Kalau kita belum bisa memahami Bhagavad Gita, nggak mungkin bisa paham Astatwara Gita. Nggak mungkin. Hmm. Nah, menurutku ya, urutannya, sebelum kita paham Bhagavad, ya kita harus seenggaknya paham ajaran-ajaran Yesus lah. Setelah itu melangkahnya baru gampang. Nah, dari Bhagavad Gita mungkin kita bisa mulai baca Diamond Sutra, kemudian Heart Sutra, Buddha. Kemudian di terakhir ya Astaghfara Gita. Jadi itu memang pamungkasnya. Karena ketika itu kan ceritanya kan ada eh, kayak apa ya? Orang pinter, kayak ulama lah, Mm-mm. ulama di area India. Kemudian dia hamil, istrinya hamil maksudnya. Mm-mm. Kemudian waktu hamil sama bapaknya ini dibacain ayat-ayat suci. Ceritanya gitu. Kemudian, nah cabang bayinya yang masih di dalam ini malah ngehujat bapaknya. Bapak, kamu itu tahu apa? Itu di Kamu dalam nggak tahu. kandungan. Di dalam kandungan, Keluar ceritanya gitu. keluar suaranya Nggak gitu. tahu bener atau enggak. Ya Iya, kan, iya. kita nggak tahu kan. Ah, Cuma ah, ah. ceritanya gitu, keluar suaranya. Ngehujat bapaknya sendiri. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu cuma baca seperti beo. Kamu nggak tahu maknanya apa, bahkan kamu nggak menghidupi ayatnya. Nah, dari situ bapaknya mengkutuk Astawakra ini. Makanya namanya jadilah Astawakra. Artinya adalah 8 sisi. Jadi entah gimana bentuknya, kita nggak tahu bentuknya Astawakra ini gimana, cuma tubuhnya itu berarti kayak kayak cacat 8, nggak tahu bentuknya gimana tapi. Jadi ketika dia mulai beranjak dewasa, mungkin sekitar umur 15-an, bapaknya itu ada satu negara itu, ada namanya Raja Janak, dia mengadakan sayembara ini, sayembara spiritual. Jadi debat. Cuma debatnya ya kayak kamu tahu apa, aku tahu apa. Kayak gitulah. Mm-mm. Jadi kayak oh Tuhan ini gini gini gini, gini 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 gitu. Nah, ada suatu ketika setelah udah banyak yang kalah, cuma tinggal bapaknya Astawakra sama satu orang. Lah ini debat. Mulailah bapaknya ini mulai mau kalah. Kayak kalau di statistik, oh ini kalah, ini nggak lama kalah pasti. Kemudian Astawakra melenggang di podiumnya. Kemudian orang-orang yang melihat badannya Astawakra saat itu ketawa. Kemudian Astawakra cuma bilang gini, kamu cuma melihat fisikku, tapi kamu tidak melihat aku siapa. Nah, entah gimana, entah dari tone-nya atau dari nuansa bawaannya, si Raja Janak ini tahu, oh ini yang tak cari nih, bocah ini udah tercerahkan. Kan kelihatan kan, kerasa kan. Sedangkan yang banyak orang yang berdebat di sini cuma mendebatkan apa yang dia dapat saja dari hasil bacanya, kemudian dilimpahkan kayak burung beo. Misal Saman punya beo, Saman ngomong apa dia niru, kayak Mm-mm. gitu doang. Kemudian ya udah dimenangkin yang bapaknya Janak akhirnya menang karena dibantu sama Astawakra, kemudian dikasih hadiah lah. Kemudian tetap King Janak ini mengejar Astawakra. Dia mau Astawakra jadi gurunya. Nah, intinya kitab itu berisi banyak pertanyaan King Janak terhadap gurunya ini. Dan di ujung gurunya cuma jawab gini, anakku. Jadi dia manggil anakku, padahal dia usianya 5 kali lipat lebih tua kan, aneh kan. Mm-mm. Kemudian dia cuma bilang gini, di akhir itu, apa yang harus kupelajari untuk agar aku tercerahkan? Dia cuma bilang gini, selama kamu masih berusaha belajar, ya kamu nggak akan tercerahkan. Karena kamu sudah tercerahkan. Kamu bukan air, api, tanah, air, bahkan ruang. Kamu adalah penyaksi yang merupakan perpaduan atau ruang yang memunculkan semua objek. Jadi Astawakra itu yang senantiasa mendeklir bahwa kamu itu ya kesadaran yang murni itu. Mm-mm. Kamu Jadi itu ya ketuhanan itu gitu ya. jadi harus berhenti mencari. Hmm. Tapi eh, ibaratnya Janak ini udah siap. Kalau kita ngomong kayak gini ke orang yang belum siap ya buyar. Ibaratnya dia belum pernah lari disuruh berhenti, bingung.
Jadi sebelum itu ya mungkin kita ya perlu belajar Sutra, Diamond Sutra, kemudian Bhagavad Gita, meditasi, sampai mungkin kita ada rasa di mana kita mulai capek. Kemudian udah, pasti nggak lama pasti kita paham apa yang dikatakan Astawakra.